Engkau luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hari
Amin. Haleluya. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang setiap hari, setiap detik itu selalu menyertai hidup kita. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku.
Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sangat sukacita dapat berjumpa kembali di minggu terakhir di bulan November ini. Setelah 1 bulan kita mengadakan ibadah secara onsite, tentu ada banyak evaluasi seperti mana untuk mau menuju kepada perkembangan yang ada. Memang semuanya masih new normal, tapi tentu kita perlu analisa supaya pelayanan kita semakin waktu semakin meningkat. Puji Tuhan untuk kesetiaan Bapak Ibu, tetap berdoa, tetap semangat, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Beri tepuk tangan dulu yang baik, luar biasa buat Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan sebuah pembukaan yang baik ini, bahwa kacamata itu selalu membutuhkan namanya adalah lap. Sekalipun lap ini cuma kecil, tapi lap ini sangat penting. Kadang-kadang kita bisa marah sama tukang kacamata, nasinya kok dikit amat, pelit ya. Rupa-rupanya ada pertimbangan. Kalau dikasih lapnya besar, tentu nggak bisa masuk ke dalam dompetnya, cuma dikasihnya kecil. Tapi ini sangat berguna untuk menjaga dan supaya kacamata itu tetap bersih. Apalagi Bapak Ibu di musim lockdown, seringkali yang pakai kacamata akan seperti ini, apa namanya ini? Berembun. Sehingga dicari masker supaya yang tidak ada berembun tetap juga berembun. Apalagi kalau nafasnya terengah-engah, semakin geram. Jadi kalau ini hilang, akhirnya pakai apa tuh? Pakai ujungnya apa ini? Ini kunci kok bisa ikut di sini. Ujungnya baju ini untuk membersihkannya. Nah, artinya Bapak Ibu, sesuatu yang menghalangi kita tidak mau. Kita mau lihatnya clear. Demikian juga Bapak Ibu, apa yang ada pada tembok Yeriko. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh untuk datang. Orang-orang Kanaan mau supaya orang Israel jangan masuk ke tanah Kanaan, jangan masuk ke kota mereka. Dan tembok ini luar biasa dibangun supaya musuh jangan masuk. Tetapi tujuannya bukan untuk hanya menghalangi. Ternyata tembok ini bagi orang Kanaan sebagai pertahanan. Sebab musuh hanya bisa menyerang kalau tembok ini lebih dulu dirubuhkan. Dan bukan saja sebagai simbol pertahanan, tembok ini juga sebagai kebanggaan. Karena zaman dulu persenjataan itu sangat minim. Tapi bagaimana orang bisa berlindung? Harus membuat kubu, membuat pertahanan, supaya dengan pertahanan yang kokoh, lalu musuh tidak mudah menyerang. Lalu dibuatlah tembok itu begitu tebal. Bahkan tembok ini di dalamnya ada tembok lagi, supaya ketika orang menyerang, dengan panahkah, dengan kudakah, dengan tombakkah, tidak akan mudah dapat merebut kota mereka. Nah, ini yang dibuat oleh orang Kanaan, supaya bangsa Israel jangan masuk ke tempat mereka. Apa yang ingin saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya ini juga merupakan satu gambaran bahwa di dalam hidup kita ada beberapa tembok-tembok yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Yang itu saya sebut dengan berkat Tuhan terhalang. Ada apa? Apalagi apa yang saya kerjakan gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Ada apa? Lalu kemudian ketika kita mengerjakan sesuatu, sulit hidup maksimal. Orang lain sudah maju, kita masih di sini saja. Orang lain sudah naik level yang baru, kita masih di sini saja. Pelayanan kita begini-begini, orang lain sudah maju, ada apa? Tembok seperti apa yang menghalangi? Tembok seperti apa yang membuat kita tidak dapat maksimal? Lebih lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita berhasil, tapi tidak beruntung. Kenapa saya katakan berhasil tidak beruntung? Kita punya banyak berkat secara materi, kita punya banyak berkat secara keuangan, tapi kita tidak dapat menikmatinya. Kita mau supaya berhasil sekaligus beruntung. Artinya hidup kita digenapi di dalam janji Tuhan. Kemudian tembok yang saya katakan yang kelima adalah bukan saja berkat Tuhan terhalang, tetapi selalu hidup dalam kekurangan. Tahun demi tahun hidup selalu dalam kekurangan. Ada apa? Kita udah kerja banting tulang,
Orang Medan nggak boleh kerja banting tulang. Sebab tulang itu paman. Kalau kita banting paman, itu katanya kuala. Karena yang menentukan kita menikah, itu hanya paman. Jadi orang Medan itu tidak boleh banting tulang. Artinya harus banting paman. Nah Bapak Ibu, selalu hidup dalam kekurangan. Sudah kerja keras. Ada apa? Seperti sebuah tong, sebuah goni, sebuah karung, masuk banyak, keluarnya juga banyak. Tentu Bapak Ibu perlu kita analisa. Apa yang menghalangi kita? Kalau dalam Alkitab, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat baik tentang penabur. Dikatakan benih yang baik itu dulu datang, tapi jatuh di pinggir jalan. Artinya, ada si jahat yang mengambil benih itu. Gak salah datang ke gereja, rajin dengar firman, di YouTube ada, di ibadah onsite ada, semua didengar. Tapi mengapa hidupnya tidak bertumbuh? Yesus berkata, ada iblis yang mengambil. Ternyata Bapak Ibu, musuh daripada setiap pertumbuhan itu adalah ada si jahat, ada iblis yang mau supaya kita tidak maju, yang mau supaya kita gagal, yang mau kita supaya begini-begini saja. Hidup sia-sia. Iblis punya target, punya program supaya hidup manusia itu senantiasa tidak mengalami kemaksimalan dalam Tuhan. Yang kedua, ada benih itu jatuh di tanah berbatuan. Artinya, dia tidak berakar. Ketika dia tidak berakar, lalu apa yang terjadi? Akarnya kemudian hanya sedikit. Datang angin, datang badai, datang ribut, rusaklah pohon itu, rusaklah tanaman itu. Karena akarnya tidak kuat. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, banyak orang dengar firman, banyak orang mengisi hidupnya dengan komunitas rohani. Tapi sayang seribu sayang, mereka tidak kuat akarnya. Karena apa? Benih itu hanya jatuhnya di tanah yang berbatuan. Nah sayang Bapak Ibu, Yesus berkata ada benih itu jatuh. Yang ketiga, jatuhnya di antara semak berduri. Artinya Bapak Ibu, orang tersebut rajin ke gereja, datang ibadah, suka melayani, tapi nggak bertumbuh. Karena apa? Selalu khawatir. Bukankah banyak di antara kita seperti itu? Rajin dengan firman, firman datang, amin. Pengkhotbah berkata haleluya, dia berkata puji Tuhan. Tapi mengapa tidak bertumbuh? Jawabnya adalah apa-apa khawatir, apa-apa risau, apa-apa gelisah. Dan yang terjadi adalah benih itu terhimpit, kemudian dia tidak dapat bertumbuh. Yesus menerangkan perumpamaan ini, semua kita ngerti bersama bahwa sesungguhnya bukan gerejanya yang salah, bukan firmannya yang tidak bagus, tapi seringkali kekhawatiran dunia itu yang menghimpit pertumbuhan itu, sehingga iman kita tidak berolah. Apalagi tipu daya kekayaan. Orang berpikir berkat hanya uang, ketika uang tidak ada, dan terjadi adalah dia bilang Tuhan gak baik. Orang hanya berpikir berkat itu yang namanya bisa pergi holiday, ketika holiday tidak pergi, lalu dia bilang aku tidak orang yang diberkati. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, apakah berkat itu sebatas uang? Tidak. Apakah berkat itu sebatas kita beli tiket pergi holiday? Tidak. Apakah berkat itu sebatas hanya dapat reward? Tidak. Ketika kita sehat pun diberi umur panjang oleh Tuhan, itu pun berkat. Haleluya. Masih kita bisa berdiri di kaki kita, masih kita bisa menikmati makanan enak, itu pun berkat. Haleluya. Minggu yang lalu saya berumur 45 tahun. Saya bilang Tuhan berkat. Haleluya. Umurnya 45, tapi usianya 20, pengalamannya 25 tahun. Tapi habis ulang tahun, tiba-tiba terima WhatsApp, langsung merah muka saya. Aduh, kok hadiahnya COVID? Warna merah lagi. Saya pukul jidat. Aduh, saya bilang, langsung cepat-cepat saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, narwastu dijaga Tuhan. Tuhan, narwastu diprotek Tuhan. Habis berdoa, lapor dengan yang di atas, langsung telepon yang punya restoran. Halo, saya Yudika.
Saya udah kau? Ya, saya ini. Saya bilangkan. Oh, kami tidak tahu. Oh ya, tolong jelaskan kepada saya. Apakah ini kalian alami atau cuma kami yang mengalami? Oh, tunggu nanti saja. Saya akan tanya manajer. Manajer belum datang. Sampai sekarang belum datang itu telepon. Tiba-tiba langsung muncul satu wanita memberikan SMS, WhatsApp. Dia bilang, bukan saja merahnya 1 Pak, saya merahnya 4, kata dia. Ada 4 merah. Kita pikir angpau, tahu-tahu rapot merah. Mana itu Bu Evi? Aduh, merah dia. Langsung lompat merahnya. Saya cek, saya punya. Saya lihat merah saya 3. Rupanya saya tidak ada house power. Ibu Evi ada powerhouse. Saya hanya house power. Saya bingung balik. Aduh, puji Tuhan, tolong supaya jangan ulang tahun saya. Semua jemaat saya COVID, Tuhan. Masa masuk berita karena pendetanya ulang tahun, pergilah mereka makan ke restoran, lalu kemudian mereka semua jemaatnya kena COVID. Buset dah, itu siapa nama pendetanya? Greg Muller lagi. Tapi kemudian dengan munculnya rapot merah itu, saya terhibur hati. Puji Tuhan, bukan karena cuma ulang tahun saya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ini sekali lagi, bahwa berkat itu tidak hanya melulu materi. Amin. Amin. Sekalipun mungkin uangmu tidak seberapa, tapi hatimu bersuka cita, engkau orang yang berbahagia. Amin. Sekalipun mungkin investasimu, depositomu, dan semua hartamu tidak seperti yang dimiliki orang, tetap engkau bisa berkata, puji Tuhan, karena kesehatan pun itulah harta melebihi semua apapun yang kita miliki di hidup ini. Saya mau katakan buat kita, jangan salahkan. Kalau engkau sedang mendengar firman tapi tidak bertumbuh, Yesus memberitahu kepada kita, ada si jahat yang ambil firman itu. Makanya saat engkau dengar firman, kau harus berkata, dalam nama Yesus, aku mau fokus dengar firman. SMS datang, WhatsApp datang, bilang sama dia, tunggu habis ibadah. Amin. Amin. Sebab ada si jahat mengganggu engkau, supaya engkau tidak konsentrasi dengar firman itu. Ada orang langsung berkata, jangan pergi ibadah, dengar online saja. Akhirnya si jahat menang, engkau pun tidak bertumbuh. Ada lagi yang disebut tidak berakar kuat. Karena apa? Ada tantangan sedikit, mundur. Ada masalah sedikit, mundur. Sehingga apa? Engkau tidak berakar. Adakah kita datang ke gereja itu tidak ada masalah? Selalu ada masalah. Adakah kita berkumpul di suatu komunitas tidak ada masalah? Ada masalah. Tetapi di penganiayaan itu, di masalah itu, kita harus tahan uji untuk kita bilang, Tuhan, bersama Tuhan aku akan mengalami kemenangan. Hidup yang berakar itu begitu. Pak Hasan suka menanam pohon. Ketika pohon itu pindah-pindah, ketika pohon itu tidak diterawat dengan baik, maka pohon itu tidak kuat. Karena akarnya punya tanam satu, punya tanam yang lain. Yang saya mau katakan sederhana, ujian, tantangan apapun yang engkau alami, jangan membuat engkau mundur. Tetap maju, semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana Pak Greg? Pak Greg ada simptom enggak? Saya cek enggak. Semalam makan itu babi rica masih amin. Istri masak pakai andaliman. Wah, mantap juga ini. Saya tidak ada. Saya tanya istri bagaimana, ada simptom kah? Enggak ada. Tanya jemaat lain ada simptom kah? Enggak ada. Paling ada anak satu kurang sehat, tapi kemudian dicek enggak ada apa-apa. Jadi semua kita aman, terkendali. Haleluya. Mami udah cek ya Pak ya? Wah, ini luar biasa ini. Imannya mantap sekali dia. Pak, negatif. Haleluya. Ibu Evi, merahnya udah hilang belum? Belum, tapi negatif. Luar biasa itu. Si Daud bilang, Ibu Evi banyak merah, akhirnya nggak bisa naik kelas. Baik, kita masuk kepada topik kita selanjutnya. Ada apa? Bagaimana iman bisa mengerumbuhkan tembok ini? Ini yang kita memiliki.
Yang pertama adalah, yuk baca sama-sama dengan kuat 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu apa? Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagal. Poin saya yang pertama ini, berfirmanlah bukan pada keadaan, namun pada janji Tuhan yang berkuasa. Keadaan itu suka berubah. Katakan suka berubah. Katakan suka berubah. Keadaan itu gampang berubah. Musim hari ini panas, besok dingin, hari ini dingin, besok panas. Seperti itulah keadaan. Olehnya dengar baik. Yosua disuruh Tuhan, jangan beriman dengan keadaan, tapi berimanlah kepada janji Tuhan. Janji Tuhan bilang begini, aku akan serahkan Yeriko dan rajanya kepada engkau. Pertanyaan saya, sudahkah diserahkan? Belum. Sudahkah rajanya ditaklukkan? Belum. Sudahkah pahlawan-pahlawan gagah perkasanya dikalahkan? Belum. Tapi janji Tuhan, aku akan menyerahkannya. Berarti masalahnya di mana? Percayakah engkau kepada janji Tuhan? Ya dan amin tersebut. Kalau engkau percaya, saya yakin tembok apapun yang engkau alami tidak sukar untuk mau dirubuhkan, asal saja engkau percaya kepada janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu tidak berubah. Langit dan bumi akan berubah, akan bergonjang, tapi firman Allah tinggal tetap, katanya. Kalau kita melihat bagaimana Gideon mengalahkan musuh orang Amalek itu, pasukan Gideon sedikit, pasukan musuh 135.000, dan kemudian 7 tahun menguasai orang Israel, punya musuh yang luar biasa. Tapi Gideon, kata Tuhan, dikatakan seperti ini, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bisa Bapak Ibu bayangkan, sudahkah dikalahkan? Belum. Sudahkah ditewaskan? Belum. Tapi Gideon percaya kepada Tuhan. Yang terjadi cuma dengan 300. Berapa? Berapa? Cuma dengan 300 pasukan yang jumlahnya 135.000 bisa dikalahkan. Berarti poinnya di mana? Sederhana. Jangan taruh imanmu pada keadaan. Amin. Amin. Kalau engkau sedang demam, engkau sedang kurang sehat, jangan taruh imanmu pada itu. Tapi taruhlah imanmu pada janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku sehat, aku sembuh. Saya percaya ada kesembuhan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mungkin dokter berkata seperti ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya. Tapi taruh imanmu bukan pada keadaan, tapi taruh imanmu kepada janji Tuhan yang akan menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Poin saya yang kedua, cepat saja. Baca bersama 1, 2, 3. Berimanlah bukan pada kekuatanmu, namun pada Tuhan yang hebat dan berkuasa. Ini yang saya katakan begini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah apa? Aku serahkan kemana? Ke tanganmu. Saya terpikir begini saat mempersiapkan khotbah ini. Kalau apa yang ada pada tangan saya itu terbatas, tapi apa yang ada pada tangan Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Apa yang ada pada tanganmu, kau hanya bisa genggam seperti ini. Mungkin nggak sampai satu mangkok, sedikit. Tapi kalau engkau melihat pada tangan Tuhan, maka saya katakan hal-hal yang luar biasa engkau akan alami. Letaknya cuma di situ kok. Tembok itu boleh besar, ada pahlawan yang menjaganya, orangnya hebat. Tapi dengar, yang menyertaimu Tuhan jauh lebih hebat daripada musuh itu. Amin. Apa yang Musa katakan pada Bapak Ibu? Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Syaratnya, ide apa? Yosua kelilingi kota itu dalam 6 hari sekali saja. Dalam hari yang ke-7, 7 kali. Dalam 13 kali kelilingilah. Dan ketika dikelilingi, robohlah tembok itu. Cerita ini sudah fenomenal.
kita tahu bersama. Tapi yang paling saya mau katakan buat Bapak Ibu, poin saya di sini. Kerjakanlah bagian kita. Selebihnya apa? Urusan Tuhan. Buatlah bagianmu yang terbaik. Kalau kau kerja yang terbaik. Urusan rezeki datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan seperti orang Papua. Orang Papua itu dia marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan itu nggak adil. Oh, nggak adil? Iya Tuhan, saya lihat malam-malam banyak bintang di langit. Siang-siang saya lihat matahari. Pertanyaan saya, Tuhan, ini, kenapa bintangnya banyak, mataharinya cuma satu? Ini orang Papua punya pertanyaan nih Pak. Kenapa bintangnya Bapak banyak, cuma mataharinya satu? Kalau mau fair Tuhan, bintangnya banyak, mataharinya juga banyak. Lalu kemudian saat dia komplain begitu, dia bilang sama pendeta, ya Pak Pendeta, saya mau punya pertanyaan. Pertanyaan saya itu tadi itu, kenapa bintang banyak, matahari cuma satu? Kalau mau adil, mataharinya banyak, bintangnya banyak. Ini pendeta ini pun gak mau kalah. Dia bilang, Dek, sini saya mau jawab kamu. Bintang banyak maupun matahari sedikit, bintang banyak, matahari satu, itu urusan Tuhan. Gak fair. Kalau fair, banyak bintang, banyak matahari, sama, itu baru sama. Dia bilang, kamu jangan keras kepala, urus urusanmu, jangan urus urusan Tuhan. Tuhan yang ciptakan bintang, Tuhan ciptakan matahari, jumlahnya urusan Tuhan. Dia marah lagi. Pendeta harus bisa jawab saya. Kalau pendeta tidak bisa jawab saya, awas, kata dia. Begini, saya mau jawab. Matahari satu saja, kulitmu udah begini. Coba kalau mataharinya banyak, kulitmu akan seperti apa? Dia pun malu. Tapi jawaban pendeta itu cukup menempel untuk mau bilang begini. Jangan urusin urusan Tuhan. Kerjakan bagianmu. Urusan Tuhan, urusan Tuhan. Amin. Bangsa Israel disuruh cuma keliling, taat. Tapi urusan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Ini yang kita mau buat Bapak Ibu. Yang seperti Yesus katakan. Yesus bilang begini, urusan COVID semuanya kerjakan, tapi urusan kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Engkau pakai masker, pakai yang terbaik. Engkau pakai social distancing terbaik. Engkau divaksin, vaksin yang terbaik. Tapi dengar, urusan mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Urus urusanmu, biar bahagian Tuhan, bahagian Tuhan. Pokoknya kerjakan saja. Kalau kurang enak, pakai masker. Kalau misalnya harus cuci tangan, kerjakan. Jangan gelisah. Tapi sekali lagi saya mau katakan, mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan komplain, jangan bilang kenapa dia nggak mati, kenapa yang ini mati, kenapa? Itu ada tanggal mainnya. Tinggal tunggu saja kapan giliran kita. Ketika Tuhan bilang begini, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Apa? Dan siapa yang berani bilang amin? Baru 2 orang. Siapa yang berani bilang amin? Baru 4 orang. Siapa yang berani bilang amin? Amin. Kerjakan aja, kasihin aja. Urusan dia maafkan, gak maafkan bukan urusan kita. Amin. Kasihi aja. Walaupun mungkin kasihmu cuma, benar gak dia sayang saya? Benar gak? Kasihi aja. Brother, I love you. Sister, I love you. Kasihi aja. Ngapain engkau kecewa? Ngapain engkau sakit hati? Amin. Kerjakan urusanmu.
Jangan urus urusan Tuhan. Urusan kita ngapain? Mengasihi. Kasihi aja. Walaupun mungkin berat salah. Salam Cik. Bang. Kesel betul. Tapi karena kau ikut firman, urus urusan. Masalah dia maafkan, gak dimaafkan, urusan siapa? Urusan Tuhan. Urusan kita apa? Kasih. Yang kedua urusan kita apa? Doakan aja dia. Tuhan, aku berdoa buat dia. Saya kesal sebenarnya Tuhan, tapi saya mau berdoa buat dia karena firman-Mu yang berkata, saya mau kerjakan bagian saya. Urusan lain urusan Tuhan. Doain aja. Engkau akan lihat bahwa Tuhan akan membuat perbedaan. Bahwa engkau telah menang atas masalahmu, menang atas sakit hatimu, dan engkau bisa melepaskan berkat. Artinya apa? Orang yang bisa mengampuni orang yang kuat. Tapi kalau engkau membenci, engkau dendam, kesal, sakit hati, itu tanda orang lemah. Tapi kalau engkau kuat, buktinya bukan karena engkau punya otot, tapi engkau kuat karena engkau bisa mengalah, bisa memaafkan, bisa mengampuni sekalipun sakit nampaknya. Tapi engkau imankan khotbah hari ini. Ku kerjakan bagianku, urusan Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Sebagai pendeta tentu tidak mudah melayani, tetapi pada prinsip inilah selalu saya taruhkan iman saya. Saya kerjakan bagian saya. Bagian saya apa? Melayani. Bagian saya apa? Khotbah. Didengar atau tidak didengar, tetap khotbah. Amin. Ibu Yuli bagiannya apa? Nyanyi. Ada kritik, gak ada kritik, nyanyi. Karena dia tahu hidupnya penyembahan buat Tuhan. Bapak Ibu pun datang ke gereja, diomelin, digosipin, dikatain, tetap datang ke gereja. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ku kerjakan bagianku. 6 hari aku kerja, hari Minggu aku ke gereja. Urusan lain, rezeki, urusan Tuhan. Amin. Amin. Bilang dengan sebelah, tetap semangat. Bilang dengan dia. Semangat, Bu. Ya. Jangan urus urusan Tuhan. Gak perlu kau tanya matahari kenapa satu. Jangan tanya kenapa bintang banyak. Yang perlu kau tanya adalah, Tuhan, apa yang mau ku kerjakan hari ini? Bilang, Tuhan, aku kerjakan bagian. Haleluya. Amin. Saya sudah taruh di dalam iman saya. Satu orang pun yang dengar khotbah saya, tetap saya khotbah. Karena bagianku khotbah. Gak ada yang dengar, cuma istri dan anak-anak, tetap khotbah. Karena bagianku kukerjakan. Aku setia bukan karena kepada orang, tapi aku setia kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen sekarang cengeng, carinya suasana. Kenapa saya bilang suasana? Kalau nggak enak, langsung mudung. Apa? Mudung mukanya. Karena imannya cuma pada keadaan, pada kekuatan perasaan. Tapi hari ini kita belajar, berimanlah kepada Tuhan. Sehingga ketika orang tanya kepada engkau, kenapa kau datang ke gereja? Bilang dengan dia, bukan karena pendeta, bukan karena kawan, bukan karena makanan, tapi karena Tuhan Yesus. Kalau itu imanmu, kau tidak akan digoyangkan apa-apa. Boleh orang sakiti engkau, ngatain engkau, jelekin engkau, kau bilang, nasib hidupku bukan di mulut orang. Nasib hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga kau tetap bertumbuh, sekalipun mungkin keadaan tidak memungkinkan. Covid sekalipun, kau tetap berkata, Tuhan, aku tetap sehat, tetap kuat. Karena imanku bukan pada keadaan, tapi pada kuasa Tuhan. Sehingga sekalipun ada gelombang ketiga katanya, gelombang keempat, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau masih ada tujuan Tuhan aku hidup di New South Wales, pasti Tuhan tidak cabut nyawaku. Karena aku tahu ada tujuan Tuhan, aku ada di Sydney. Sehingga dengan demikian, kita tetap hidup dan tetap semangat. Kalau kita udah gak ada tujuan Tuhan di hidup kita, dicabut Tuhan, selesai, habis, tamat. Tapi kalau masih ada tujuan Tuhan, kau tidak akan mati. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak akan mati. Saya sebenarnya risau mau pindah rumah. Saya tahu tidak mudah mau buat bond money dan mau submit dokumen. Saya tahu itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang bilang, Pak, pakai nama saya.
pakai nama referensi nama saya. Saya tahu saya menghargai semuanya. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, masa saya urus pekerjaan Tuhan, Tuhan gak bisa urus tempat tinggal saya? Masa saya urus pelayanan Tuhan, masa Tuhan gak bisa urus rumah di mana saya tinggal? Kemudian saya memberanikan diri lalu jumpa dengan EJ. Saya bilang, Assalamualaikum. What do you want? No, I just lihat-lihat, looking. Ketika saya lihat, saya bilang, tolonglah saya bagaimana supaya saya bisa tinggal di sini. Awal-awalnya saya pakai cara manusia. Saya bilang, saya ada uang. Saya mau ambil ini rumah. Tuhan marah. Karena saya tunjukkan uang dulu, bukan berdoa dulu. Rumah itu nggak jadi. Dia bilang, no, not for you. Sudah ada yang ambil. Sorry, kata dia. Tapi rumah yang satu ini, saya cerita padanya. Saya bilang, saya tidak ada bon money, kerjaan saya pun seperti ini, usaha saya pun seperti ini. Tapi saya sudah berdoa sebelum saya ketemu itu. Langsung dia bilang begini, no problem, submit saja. Tahu apa yang terjadi? Langsung diberitahu, di approve, yang punya rumah landlord setuju, happy dengan yang punya file. Dan kemudian dikatakan, kita kirimkan depositnya buat bon money. Dan kemudian besok tanggal 29 saya akan tanda tangan surat. Panjang amat Pak karena Dan tahu Bapak Ibu, rumahnya di Islek, kantornya di Chatswood. Ampun dah, saya bilang, aduh, saya harus pergi ke Chatswood lagi besok untuk tanda tangan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya boleh tinggal. Saya hanya bilang begini, season yang baru. Lama ini kami jaga anak kos, sekarang kami tinggal di sana. Istri langsung tanya saya, kita perlu buat ucapan syukur kak? Katanya, bukan ucapan syukur, KKR. Dan besok itu penyerahan kuncinya, tanda tangan, lalu kemudian sudah berangsur bisa pindah. Thank you untuk semua budi baik Bapak Ibu. Tapi satu hal saya buat, kita kerjakan bagian kita. Setia aja melayani. Yang lainnya Tuhan urus. Amin. Terakhir Bapak saya, berimanlah dengan menempatkan Tuhan yang terutama dalam segala hal. Senjata mereka bukan bulldozer, senjata mereka bukan tombak, tapi senjata mereka, tahu Bapak Ibu, tabut Tuhan ini harus di depan. Bingung kita, ada apa ini kok cuma peti ini ada di depan? Stop. Peti ini bukan sembarang peti. Peti ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Karena tabut perjanjian itu sudah dinoktahkan oleh Tuhan kepada Musa. Di mana tabut perjanjian itu hadir, di situ akan ada kehadiran Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu, rumah Obed Edom diberkati Tuhan karena ada tabut itu. Lalu syarat menang itu apa? Tempatkanlah Tuhan terutama dalam semua hal hidup. Maka engkau bukan saja berhasil, engkau akan beruntung. Amin. Dan terbukti Bapak Ibu, tembok itu rubuh. Bingung kita, kok bisa? Jawabnya bisa. Karena engkau menempatkan Tuhan di depan dari semua masalah hidup. Apapun yang kau alami, tempatkan Tuhan di depan. Haleluya. Haleluya. Cari suami, cari istri, mengandalkan mereka bisa kecewa. Tapi kalau kau tempatkan Tuhan di depan, semua urusan beres. Saya suka buku ini. Baca bersama 1, 2, 3. Percaya pada Allah yang percaya pada Anda. Buku ini hebat. Mengajarkan saya begini. Tuhan aja percaya sama kamu. Masa kamu gak percaya sama Tuhan? Amin. Tuhan percayakan kita hidup satu mata dua. Tuhan percayakan kita tinggi badan seperti ini, ada family, ada keluarga, ada teman.
Tuhan aja percaya sama kita. Masa kita nggak percaya sama Tuhan? Banyak berkat dipercayakan di hidup. Hari ini belajar. Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tempatkanlah dia yang betul. Saya penutup. Dimulai dengan kacamata, diakhiri dengan kacamata. Kira-kira seperti ini. Kok gelap? Bukan suasananya yang gelap. Mobilnya foto saya. Mana tahu bisa jalan survei. Zero set. Kok ruangannya gelap? Bukan gelap ruangannya. Kacamatanya yang hitam. Bukan dunianya yang kotor. Ayo bersihkan kacamatamu. Lihat dunia ini bukan kotornya aja. Bahwa dunia ini adalah Tuhan utus kita di dunia untuk merubuhkan tembok-tembok yang mustahil. Karena Alkitab bilang begini, aku telah mengutus kamu mereka ke dalam dunia. Kita di dunia ini bukan menyesali, oh ada LGBT, oh ada masalah ini, oh ada ini. Kalau cerita masalah nggak ada habisnya. Bersihkan kacamatamu. Lihat yang baik, yang indah. Kalau ini sudah bersih, maka yang luarnya kau lihat bisa bersih. Kalau ininya kamu lihat dengan bersih, baik, positif, kacamatanya positif, semua positif. Gak perlu mempengaruhi hidup kita menjadi mundur dari Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong kita. Kalau tembok itu bisa dirubuhkan, apapun tembok yang engkau alami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. 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 Jadi orang Kristen itu nikmat. Bukan hanya menghitung masalah demi masalah, tapi kita menghitung berkat pertolongan Tuhan dalam hidup. Sehingga masalah tidak lagi masalah, tapi masalah adalah masa Allah, waktu. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Firman ini tegas di telinga kami. Belajar kami, urus urusan kami. Selebihnya Tuhan yang urus. Tanamkan prinsip itu di hidup kami. Supaya hidup ini jadi ringan. Hidup ini tidak jadi berat. Bagian kami kerjakan. Bagian Tuhan akan kerja. Tuhan suruh kami hari ini mengasihi. Tuhan suruh hari ini kami berdoa. Tuhan suruh hari ini kami taat. Tuhan suruh hari ini kami harus bawa tabut itu di depan, menempatkan Tuhan yang terutama. Kami mau bilang Tuhan, yes, we agree. Kami setuju. We will do it. Kami akan kerjakan. Kami mau taat. Sekalipun bagaimana mungkin tembok bisa rubuh cuma keliling-keliling doang. Bagaimana bisa tembok rubuh cuma bunyi sangkakala. Bagaimana bisa tembok rubuh hanya cuma karena ketaatan. Tapi kami tahu ada Tuhan di sana yang mengerjakan, yang supranatural. Cuma tumpang tangan bagaimana sembuh, cuma berdoa bagaimana bisa pulih. Tapi kami tahu ada Tuhan di sana yang menyembuhkan setiap kami, memulihkan kami, memprotek hidup kami dari virus-virus apapun. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu di tempat ini diprotek Tuhan sempurna, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tidak ada virus COVID apapun menjaga umat-Mu, sekalipun itu mungkin Delta varian, Afrika varian. Dalam nama Yesus, aku imankan semua jemaat-Mu
firman itu menguatkan diri. Ampuni kami kalau kami sering khawatir, sering cemas. Ampuni kami, itu yang membuat benih firman itu tidak bertumbuh. Tipu daya kekayaan, ampuni kami. Supaya firman itu betul-betul berakar, bertumbuh kuat. Kami tidak izinkan si jahat mengambil firman itu. Tapi kami mau hidup kami maksimal di dalam akal kita. Terpuji namamu, kami bersyukur untuk firman ini. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyikan puji. Saya tahu di lagu terakhir, tapi nyanyikan dengan Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Angkat tangan kananmu, katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang kau kerjakan. Amin. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Puji namamu, meteraikan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari Pak Joni, berdoa untuk persembahan. Shalom semuanya. Sebagai firman Tuhannya, kalian diberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita sebagai manusia yang kita dengan Papa ini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Mungkin kita bersyukur ya. Kita bisa bangun tiap pagi sama Tuhan kita luar biasa, luar biasa.
baik kepada Tuhan, berilah dengan sukacita, karena Tuhan kita, Tuhan yang sukacita untuk menerima setiap persembahan kita. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa Natal kita tanggal 18 hari Sabtu. Jadi ini Natal umum kita bersama dengan 5 gereja. Kita tempatnya bukan di sini, tapi di Marubra, di Ansak Pere. Tanggal 18 Desember. Dress code-nya Christmas color. Jadi kita datang sama-sama, sekalipun di new normal. Tapi saya yakin Bapak Ibu kita belajar untuk Natal bisa sama-sama di tanggal 18. Tanggal 12 anak sekolah minggu akan Natalan. Tanggal 12 hari Minggu. Natal mereka akan dibuat di Park di City. Katanya habis itu pergi mau lihat itu SeaWorld atau apa saya kurang tahu, tapi akan pergi jalan seperti itu tanggal 12. Jadi nanti akan diupdate pendaftarannya dengan Ibu Yuli. Lalu Desember di ujung tahun atau ujung bulan kita akan ada malam penutup tahun, malam bersyukur. Ibu Agnes sudah bilang di rumah saya Pak, kata dia. Jadi tanggal 31 Desember. Jadi Bapak Ibu jangan sendiri di tahun baru, karena kita ada komunitas. Sama-sama mengawali tahun bersama Tuhan, sama-sama mengakhiri tahun bersama dengan Tuhan. Amin. Iya, acaranya nanti akan diatur, apakah tukaran kado atau yang lain nanti akan diupdate dengan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami dengan rasa syukur. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna melalui operasi surgery Ibu Melinda dan Ibu Siska. Tetap kami topang dalam doa. Recovery yang sesungguhnya dari Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga kami percaya tangan Tuhan, tangan yang menyembuhkan. Berkati Pak Andre, Pak Toto, Ibu Julia, Ibu Yeni, semua kami yang hadir hari ini. Kami percaya, semua kami dipercaya Tuhan. Belajar kami mau percaya kepada Tuhan. Berkati restoran ini, Ibu Jessica, Pak Simon, berkati semua staf. Restoran ini diberkati Tuhan, karena ada tamu Tuhan di sini. Angkat wajahmu, kedangkan tanganmu. Bawa pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Ini lagu kemenangan kami, Tuhan. Nyanyi bersama. Aku punya